Bayangkan, di tengah malam yang sunyi, hanya engkau dan detak jantungmu yang terdengar. Dunia tertidur, tapi hatimu tetap terjaga, penuh tanya, penuh gelisah. Kau merasa seolah semua jalan telah tertutup, tapi benarkah itu? Atau mungkin ada satu pintu yang belum kau ketuk? Saudaraku, pernahkah engkau mendengar tentang satu lafaz sederhana yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril untuk memuliakan Nabi Muhammad? Lafaz ini tak panjang, tapi dahsyat, ringan di lisan, namun mengguncang langit. Bacaan yang menjadi rahasia para wali, zikir yang mengangkat ruh, dan pelipur lara di saat hidup terasa menghimpit. Shallallahu ala Muhammad. 3 kata. Tapi jika engkau ulangi hingga 1000 kali, maka bukan hanya bibirmu yang bergerak, tapi juga hatimu yang bangkit. Ujianmu mungkin tak langsung hilang, tapi ruhmu akan terangkat. Sebelum kita mulai perjalanan ini, tuliskan di komentar, apa ujian terbesar yang sedang engkau hadapi hari ini? Dan mari kita temukan jawabannya bersama, dalam keheningan, dalam sholawat, dalam cinta. Bab 1. Asal-usul sholawat Jibril dan daya spiritualitasnya. Dalam sejarah para nabi dan malaikat, terdapat sebuah lafaz yang begitu sederhana, namun memancarkan keagungan yang luar biasa. Shallallahu ala Muhammad. Kalimat ini, yang dikenal sebagai sholawat Jibril, diyakini sebagai bentuk sholawat paling awal yang turun dari langit ke bumi, dibawa oleh malaikat Jibril sebagai salam kehormatan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad. Kesederhanaannya bukan tanda kelemahan, justru di sanalah letak kekuatannya. Ia seperti tetes air yang lembut, tapi mampu menembus kerasnya batu. Dalam sunyi yang pekat dan hidup yang penuh ujian, sholawat ini menjadi cahaya yang menyelinap halus ke dalam hati, lalu menyalakan lentera ketenangan yang sulit dicari di dunia yang riuh. Banyak orang melafazkan sholawat ini tanpa tahu bahwa ia adalah bahasa cinta antara langit dan bumi. Ia bukan hanya pujian, tapi pancaran kasih yang mengalir dari arsy ke hati yang rindu. Ketika seorang hamba mengucapkannya, seolah ia sedang menarik perhatian langit, meminta untuk diperhatikan, didengar, dan disentuh oleh kasih Tuhan melalui kecintaan kepada nabinya. Para wali, para arif, bahkan orang-orang saleh yang tak dikenal dunia, menjadikan sholawat Jibril sebagai teman setia di setiap kesendirian mereka. Bagi mereka, ini bukan sekadar amalan, tapi jembatan menuju makna hidup yang hakiki, makna yang tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan saat hati dibungkus hening. Ketika seseorang membacanya hingga 1000 kali, bukan semata-mata karena ingin mencapai target angka, tapi karena ia sedang melatih jiwanya untuk berserah. 1000 bukan angka biasa, itu adalah tanda kesungguhan. Dalam tiap lafaznya ada nafas yang dilepas, ada doa yang dibisikkan diam-diam. Semakin banyak ia dibaca, semakin dalam hati kita menyelam ke lautan makna. Tak jarang air mata jatuh tanpa diminta. Bukan karena sedih, tapi karena ruh kita akhirnya merasakan sentuhan dari tempat yang sangat jauh, yang tak terlihat oleh mata, namun sangat nyata bagi jiwa. Sholawat Jibril tidak menjanjikan dunia yang tiba-tiba menjadi mudah, tapi ia mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup yang sulit dengan hati yang lapang. Ia adalah pelajaran diam yang tidak menggurui, tapi menenangkan. Seperti embun pagi yang tidak bersuara, tapi menyegarkan tanah yang lelah. Di tengah kepenatan mengejar dunia, sholawat ini menjadi pelabuhan bagi ruh yang kehilangan arah. Ia tidak memberimu harta, tapi memberimu ketenangan yang lebih berharga dari segalanya. Sebab di dalamnya ada energi langit yang bekerja secara diam-diam, mengangkat beban yang selama ini membuat jiwa berat melangkah. Dan pada akhirnya, siapapun yang menekuni sholawat ini akan menyadari bahwa yang berubah bukan dunia di sekitarnya, melainkan cara ia melihat dunia itu sendiri. Dunia yang dulu penuh luka, kini terlihat sebagai taman ujian. Penderitaan yang dulu mengiris, kini menjadi jalan menuju pertemuan dengan Tuhan. Dan itu semua berawal dari satu kalimat pendek yang tulus dilafazkan berkali-kali. Shallallahu ala Muhammad. Inilah rahasia spiritual yang tidak diwariskan lewat buku, tapi lewat pengalaman hati yang tekun berzikir. Sebuah warisan cinta,
dari Jibril kepada Rasul, dari Rasul kepada umatnya, dan dari umat kepada Tuhannya. Bab 2. Mengapa 1000 kali rahasia di balik angka? Dalam dunia spiritual, angka bukan sekadar hitungan matematika, melainkan simbol dari kedalaman, pengulangan, dan kesungguhan jiwa. Ketika kita diminta membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali, itu bukan tentang angka yang banyak, tapi tentang perjalanan batin yang panjang. Setiap bacaan adalah satu langkah menuju pembersihan hati, satu tetes embun yang membersihkan debu dunia dari cermin ruhani. 1000 kali bukan tugas ringan, tapi bukan pula beban. Ia adalah jalan sunyi yang bila ditempuh dengan sabar, akan membentuk jiwa yang tangguh dan hati yang bercahaya. Di awal mungkin terasa berat, melelahkan, bahkan membosankan. Namun justru di sanalah letak rahasianya. Sholawat 1000 kali mengajak kita keluar dari dunia yang serba cepat, memaksa kita duduk diam, dan masuk ke dalam waktu yang sakral. Waktu di mana hanya ada antara kita dan Sang Pencipta. Ia melatih kesabaran, memperhalus lidah, dan menenangkan pikiran. Banyak yang tak kuat melanjutkan, bukan karena tidak sanggup secara fisik, tapi karena ruhnya belum terlatih untuk diam dalam cinta. Sebab cinta sejati, sebagaimana kita tahu, selalu menuntut kesetiaan, bukan sekadar kekaguman sesaat. 1000 kali itu seperti mengukir nama Rasul di dalam hati. Awalnya samar, kemudian mulai terlihat jelas, dan akhirnya menjadi bagian dari diri. Bukan hanya karena diulang-ulang, tapi karena setiap bacaan memperdalam rasa. Dalam diam, jiwa mulai berdialog dengan sesuatu yang lebih tinggi, dan dalam repetisi terjadi transformasi. Kita mungkin datang dengan masalah dunia, dengan beban berat, dengan tangis dan harapan. Tapi 1000 kali sholawat akan menggiring kita kepada kesadaran baru. Bahwa ketenangan sejati bukan terletak pada terangkatnya masalah, tapi pada hati yang mampu menerima segalanya dengan tenang. Ulama besar menyebut angka 1000 sebagai angka tazkiyah, penyucian. Ia adalah jumlah yang cukup untuk menyaring pikiran, membersihkan niat, dan menggugurkan kelalaian. Dalam tiap 10, 20, 100, kita akan merasa mulai berkurang kegelisahan. Dan pada hitungan 900-an, seringkali air mata tak bisa ditahan. Bukan karena sedih, melainkan karena ruh telah merasakan sentuhan dari langit. Rasa itu tak bisa dibuat-buat dan hanya datang bagi yang bersedia menetap dalam zikir panjang. 1000 kali bukan untuk didengar manusia, tapi untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Dan akhirnya kita menyadari, angka 1000 hanyalah permulaan. Sebab ruh yang telah merasakan nikmatnya sholawat tidak akan berhenti pada jumlah. Ia akan terus mengulang meski hitungan telah selesai. Sebab cinta sejati tak pernah puas. Lidah yang basah menyebut nama Nabi, hati yang lembut menyebut nama Allah. Itulah akhir dari perjalanan angka. Ketika kita tak lagi terikat pada bilangan, tapi sudah menyatu dengan makna. Maka 1000 kali itu bukan beban, tapi jembatan. Dari bumi ke langit, dari gundah ke tenang, dari hamba yang mengeluh menjadi hamba yang bersyukur. Bab 3. Perjalanan ruh dalam zikir. Ketika seorang hamba duduk dalam diam, melafazkan sholawat satu persatu dengan perlahan, ada sesuatu yang sedang terjadi di alam yang tidak terlihat. Di balik tenangnya wajah, ruh sedang berjalan. Ia tidak melangkah di bumi, tapi meniti jalan cahaya menuju tempat asalnya. Zikir bukan hanya melatih lidah dan pikiran, tapi adalah proses ruhani yang dalam. Sholawat yang diucapkan berulang-ulang adalah langkah-langkah halus ruh menuju ketenangan yang selama ini dicari. Ia bukan sekadar bacaan yang memenuhi waktu senggang, tapi adalah napas cinta yang menghidupkan sisi terdalam jiwa. Ruh manusia diciptakan dari cahaya, dan ia selalu rindu untuk kembali kepada sumber cahayanya. Tapi selama ia masih dibalut oleh jasad dan kesibukan dunia, ruh menjadi lelah, berat, dan tertutup kabut gelisah. Maka zikir, khususnya sholawat kepada Rasulullah, adalah angin yang meniup kabut itu sedikit demi sedikit. Setiap lafaz sholawat adalah seperti cahaya yang menyinari jalan pulang. Semakin sering dibaca, semakin terang jalan itu. Dan dalam terang itu, ruh mulai menemukan kembali dirinya. Siapa dia, dari mana dia datang, dan kemana dia seharusnya kembali. Banyak yang merasa kosong meskipun hidupnya penuh. Harta cukup, teman banyak,
aktivitas padat, tapi di dalamnya ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Itu karena ruh mereka kelaparan. Dan sholawat adalah makanan yang mengenyangkan ruh yang lama tak disentuh. Ia tidak membuat kenyang perut, tapi membuat tenang hati. Dalam keheningan malam, saat semua suara dunia telah mereda, sholawat menjadi suara yang paling jujur, suara cinta dari seorang hamba kepada Sang Kekasih Allah. Dan pada saat itulah ruh mulai membasuh dirinya dari debu-debu dunia yang menempel. Bukan rahasia bagi para salik dan pencari Tuhan, bahwa ruh yang sering dibasuh zikir akan menjadi lembut, peka, dan damai. Ia mudah menangis bukan karena lemah, tapi karena sadar. Ia mudah bersyukur bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena hatinya lapang. Dan ruh yang telah bersih akan memandang kehidupan dengan cahaya yang berbeda. Ujian tak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai tangga menuju kedekatan dengan Allah. Dan disinilah kekuatan sholawat, bukan hanya sebagai doa, tapi sebagai perjalanan spiritual yang perlahan-lahan mengangkat ruh dari kubangan dunia ke langit yang bersih. Ketika kita membaca sholawat Jibril 1000 kali, itu seperti menanam 1000 benih cahaya dalam kebun ruhani kita. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya. Tapi suatu hari ketika badai datang, ketika dunia mengecewakan, kita akan menemukan perlindungan dari pohon-pohon yang tumbuh dari benih sholawat itu. Ruh kita akan berdiri kuat, tidak goyah, tidak runtuh, karena ia telah diberi makanan yang cukup, cahaya yang cukup, dan cinta yang cukup. Dan cinta itu datang dari sholawat, ucapan sederhana, yang jika terus dibaca, akan menuntun ruh menuju kedamaian yang sesungguhnya. Bab 4. Kesaksian hati yang terangkat. Ada satu hal yang tak bisa dibohongi dalam hidup ini, kesaksian hati. Meskipun bibir mampu berpura-pura dan tubuh bisa bergerak seperti biasa, namun hati menyimpan kebenaran yang tak terucap. Dan ketika seseorang menekuni sholawat Jibril 1000 kali dalam hening yang khusyuk, hatinya pun mulai bersaksi. Kesaksian itu tidak selalu berupa mimpi atau peristiwa luar biasa. Kadang hanya dalam bentuk perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa ringan, lapang dan tenang yang tiba-tiba hadir. Seolah beban yang menumpuk selama bertahun-tahun terangkat tanpa suara. Itulah ruh yang mulai merasakan kelapangan saat sholawat menjadi denyut yang setia berdetak dalam dada. Banyak orang datang kepada zikir dengan harapan duniawi, ingin hutang lunas, sakit sembuh, masalah selesai, itu manusiawi. Tapi yang luar biasa adalah ketika setelah zikir, yang mereka temukan bukan hanya perubahan di luar, tapi perubahan di dalam. Hati yang dulu mudah tersinggung, kini mulai sabar. Pikiran yang dulu gelap, kini mulai jernih. Nafas yang dulu sesak, kini terasa lapang. Semua itu adalah tanda bahwa ruh telah disentuh oleh cahaya yang berasal dari langit. Dan cahaya itu datang melalui pintu cinta kepada Nabi, yang terbuka ketika lidah mulai terbiasa menyebut namanya dengan tulus. Kesaksian hati ini tidak bisa diwariskan atau dibagi. Ia adalah pengalaman personal yang hanya diketahui oleh yang menjalaninya. Karena itu banyak yang menangis dalam sholawat bukan karena sedih, tapi karena merasa disapa. Mereka merasa diperhatikan oleh langit setelah sekian lama diabaikan dunia. Dalam satu lafaz Shallallahu ala Muhammad, mereka seperti dibimbing kembali menuju tempat yang selama ini mereka cari. Dan ketika hati sudah bersaksi, tak ada yang bisa mengingkarinya. Meskipun dunia meragukan, meskipun logika bertanya-tanya, tapi hati tahu bahwa ia telah disentuh oleh kasih yang suci. Para wali dan arif billah sering mengatakan bahwa salah satu tanda ruh sedang naik adalah munculnya rasa rindu tanpa sebab. Rindu kepada sesuatu yang tak bisa ditunjuk, tapi sangat nyata terasa. Rindu kepada ketenangan, kepada cahaya, kepada keheningan yang menyelimuti malam. Dan kerinduan itu seringkali muncul setelah zikir yang panjang. Sholawat Jibril 1000 kali, jika dibaca dengan konsistensi dan cinta, akan menumbuhkan rasa rindu itu. Ia membuat hati ingin terus kembali ke sajadah, ingin terus mendengar bisikan zikir dalam sunyi. Dan dalam kerinduan itu, ruh perlahan terangkat. Mereka yang pernah merasakannya tahu bahwa ruh yang terangkat tidak berarti hidup bebas masalah. Tapi ia mampu berdiri tenang di tengah badai. Ia tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi mudah marah, tidak lagi merasa hampa.
Sebab hatinya telah bersaksi bahwa ada kekuatan di balik solawat, ada kedamaian yang tidak tergantung pada dunia. Ia mungkin tetap menangis, tapi tangisnya bukan karena lemah, melainkan karena terharu bahwa dalam hidup yang seberat ini masih ada jalan pulang, masih ada cara untuk merasakan cinta yang murni. Dan jalan itu bernama solawat, jalan yang lembut namun mengangkat ruh setinggi langit. Bab 5. Di balik ujian ada cahaya yang menyala. Setiap manusia membawa ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kegagalan, dan ada pula yang diuji dengan harapan yang tak kunjung terwujud. Di tengah semua itu, tidak semua orang tahu kemana harus melabuhkan resahnya. Sebagian menumpahkan tangis pada bantal, sebagian lagi mencoba melupakan dengan kesibukan. Namun bagi jiwa yang telah tersentuh oleh cahaya zikir, khususnya sholawat Jibril, ada satu tempat yang tak pernah menolak. Sajadah yang sunyi dan lafaz sholawat yang berulang seperti hembusan angin lembut pada luka batin. Di balik setiap ujian, ternyata Allah menyimpan pintu dan seringkali kuncinya tersembunyi dalam sholawat. Ujian memang tak selalu berubah secara kasat mata. Masalah tak langsung lenyap hanya karena kita berzikir. Tapi yang berubah lebih dulu adalah cara kita memaknai semuanya. Sholawat mengajari kita untuk melihat dari dalam, bukan dari luar. Ia bukan sekadar doa, tapi lensa baru untuk memandang hidup. Ketika ruh mulai terangkat melalui bacaan sholawat, ujian yang tadinya dirasa menyesakkan, perlahan terlihat sebagai rahmat tersembunyi. Hati tidak lagi berteriak, "Kenapa aku?" melainkan mulai berbisik, "Apa yang Allah ajarkan lewat ini?" Itulah saat ketika cahaya mulai menyala di dalam kegelapan. Banyak orang yang ketika datang cobaan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, justru dalam ujian itulah Allah sedang mengetuk pintu hati yang telah lama terkunci. Sholawat menjadi respon terbaik yang bisa diberikan oleh hati yang ingin tetap lembut. Dalam satu lafaz, Shallallahu ala Muhammad, tersimpan pengakuan akan cinta, kerendahan hati, dan penerimaan terhadap takdir. Dan saat seseorang mengulang lafaz itu hingga 1000 kali, bukan hanya mulutnya yang bergerak, hatinya ikut bersujud dan ruhnya ikut menangis. Di balik ujian ada proses pengangkatan, tapi hanya jiwa yang berzikir yang mampu melihatnya. Setiap kalimat sholawat yang diucapkan dalam keadaan terjepit adalah seperti surat cinta kepada langit. Dan langit meskipun diam, tak pernah menolak cinta yang tulus. Ia akan merespons dengan caranya sendiri. Kadang dengan memberi kekuatan, kadang dengan mendatangkan ketenangan, dan kadang dengan membuat kita mampu tersenyum di tengah luka. Itulah keajaiban sholawat. Ia tidak hanya membawa kita mendekat kepada Rasulullah, tapi juga kepada Allah, Sang Penentu segala takdir. Dan semakin dekat kita kepadanya, semakin ringan segala beban dunia. Karena ruh yang dekat dengan Tuhannya tidak mudah terguncang oleh dunia yang fana. Maka jika saat ini engkau sedang diuji, jangan hanya menangis. Jangan hanya berbicara kepada sesama manusia. Bicaralah kepada langit. Duduklah di sajadah dan ucapkan satu demi satu, 1000 kali jika perlu, Shallallahu ala Muhammad. Bukan karena ingin dunia berubah seketika, tapi karena ruhmu berhak untuk disentuh oleh cinta yang sejati. Ujian mungkin tidak terangkat dalam sekejap, tapi ruhmu akan terangkat melebihi itu. Dan ketika ruh telah kuat, ketika hati telah tenang, maka bahkan badai pun akan terasa seperti angin sejuk yang lewat sementara. Sebab ruh yang dipenuhi sholawat adalah ruh yang tak lagi takut kehilangan. Bab 6. Sholawat sebagai penyejuk malam dan penjaga jiwa. Malam adalah waktu ketika semua topeng runtuh, ketika lampu-lampu dunia mulai padam dan keheningan menyelimuti bumi, maka yang tersisa hanyalah kita dan kegelisahan yang kita bawa sepanjang hari. Bagi sebagian orang, malam adalah tempat perenungan. Namun bagi sebagian lainnya, malam justru menjadi beban. Pikiran yang tidak tenang, kenangan yang datang berulang, dan kecemasan tentang masa depan seringkali menyerang dalam diam. Tapi di tengah gelapnya malam itu, ada satu cahaya yang dapat dihidupkan dari lisan yang mengingat, sholawat Jibril. Dalam keheningan, ia mengalir seperti aliran air bening yang menenangkan hati yang panas dan menyejukkan ruh yang resah.
Ketika kita membaca sholawat Jibril 1000 kali dalam sunyi malam, itu seperti memeluk diri sendiri dengan kelembutan yang jarang kita dapatkan dari dunia. Setiap lafaz adalah selimut yang menenangkan dada. Setiap pengulangan adalah sapuan lembut atas luka-luka yang tidak pernah kita ceritakan pada siapapun. Malam menjadi saksi paling jujur dari zikir kita, dan dalam malam itulah seringkali langit menjadi paling dekat. Sholawat tidak sekadar menenangkan, ia menjaga. Menjaga agar hati tidak patah, menjaga agar ruh tidak runtuh. Dan ketika seseorang merutinkan sholawat di malam hari, ia seperti sedang menanam pelindung tak terlihat di sekeliling jiwanya. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang bangun malam dan berzikir dalam keheningan. Mereka mungkin tidak dikenal dunia, tidak terkenal, tidak disorot, tapi mereka memiliki kehidupan batin yang kaya. Dalam tiap lafaz sholawat, mereka membangun dinding cahaya yang mengelilingi hatinya dari godaan dunia dan racun pikiran. Mereka tidak meminta banyak dari dunia, tapi dunia pun tidak mampu menjatuhkan mereka. Ruh mereka kuat karena setiap malam mereka basuh dengan cinta kepada Rasulullah. Dan kekuatan itu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk bertahan dalam kehidupan yang terus berubah dan kadang menyakitkan. Sungguh, tidak ada pelindung jiwa yang lebih halus dan kuat selain zikir. Dan di antara segala bentuk zikir, sholawat memiliki tempat khusus di sisi langit. Karena ia tidak hanya menyebut nama Rasul, tetapi juga mengundang rahmat Allah untuk turun melalui cinta itu. Maka tidak heran bila mereka yang tekun bersolawat memiliki aura ketenangan yang tidak dibuat-buat. Wajah mereka teduh, kata-kata mereka lembut, dan langkah hidup mereka penuh keyakinan meskipun mereka sedang menghadapi badai. Itu bukan karena mereka bebas masalah, tapi karena ruh mereka sudah dibiasakan minum dari mata air ketenangan solawat. Di malam-malam yang panjang, saat semua orang tertidur dan dunia tampak berjalan sendiri tanpa arah, ada satu jalan sunyi yang bisa engkau pilih. Duduk hening dan mulai melafazkan sholawat Jibril satu demi satu. Biarkan hitungan itu berjalan, biarkan waktu mengalir, sebab setiap bacaan akan menjadi pelita. Setiap lafaz akan menjadi penjaga ruhmu dari kegelisahan dan kebingungan. Dan saat fajar menyingsing, engkau akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tapi dengan ruh yang terangkat, hati yang ringan, dan langkah yang lebih kuat. Itulah kekuatan sholawat di malam hari. Ia bukan hanya amalan, tapi pelindung jiwa yang paling dalam. Bab 7. Saat dunia menutup pintu, langit masih terbuka. Ada masanya dalam hidup ketika semua pintu dunia tampak tertutup. Doa terasa menggantung di udara, usaha tidak kunjung membuahkan hasil, dan harapan perlahan-lahan menjadi luka. Saat itu, manusia sering bertanya dalam hatinya, apakah aku sedang diuji atau memang ditinggalkan? Tapi di tengah keputusasaan itulah, ada satu jalan yang sering luput dari pandangan mata yang sibuk. Jalan sholawat. Sebab ketika dunia enggan mendengar keluhmu, langit masih membuka pintunya lebar-lebar bagi lisan yang menyebut nama Rasulullah. Sholawat adalah isyarat bahwa langit tak pernah bosan menampung cinta, bahkan ketika bumi lelah mendengar tangisan. Banyak orang merasa bahwa untuk mendekati Tuhan, mereka harus datang dengan amal besar, dengan ilmu tinggi, atau dengan ibadah yang sempurna. Padahal kadang Allah cukup melihat satu hal. Apakah engkau masih menyebut nama kekasihnya di tengah kepedihanmu? Sholawat Jibril 1000 kali bukan syarat masuk surga, bukan juga cara instan menyelesaikan masalah, tapi ia adalah wujud dari kesungguhan hati yang ingin tetap mencintai, meski dalam kondisi terpuruk. Saat dunia terasa sempit dan hati mulai patah, membaca sholawat menjadi seperti mengetuk pintu cahaya yang tersembunyi di balik awan kelabu kehidupan. Rasulullah sendiri pernah berkata bahwa orang yang paling dekat dengannya di akhirat adalah yang paling banyak bersolawat. Tapi rahasia besar dari solawat bukan hanya tentang kedekatan kelak, tapi juga tentang kekuatan yang hadir sekarang. Setiap kali kita membaca Shallallahu ala Muhammad, seolah ruh kita berkata, aku masih percaya, aku masih ingin mencintai, aku masih ingin berharap. Dan itu adalah kekuatan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sebab ketika hati sudah tidak lagi berharap kepada manusia dan hanya bergantung pada Allah melalui cinta kepada Rasul,
maka itulah awal dari kebebasan ruh yang sejati. Ketika dunia menolakmu, sholawat menerimamu. Ketika manusia melupakanmu, sholawat mengingatkanmu siapa dirimu. Hamba yang dimuliakan karena hatinya masih bisa mencinta dengan ikhlas. Di malam-malam yang sunyi, bacalah sholawat dengan suara lirih. Tak perlu keras, tak perlu tergesa. Biarkan setiap lafaz menjadi bisikan cinta kepada sang Nabi. Dan biarkan langit mencatatnya sebagai tanda bahwa engkau masih hidup. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara ruhani. Karena orang yang masih mampu bersolawat adalah orang yang belum menyerah. Ia masih berdiri, meski dunia menundukkannya berkali-kali. Solawat Jibril 1000 kali bukan hanya tentang lisan, tapi tentang harapan yang tidak mati. Dan ketika engkau selesai membaca hingga hitungan terakhir, jangan heran jika hatimu merasa berbeda. Bukan karena masalahmu selesai, tapi karena hatimu sudah tidak lagi diperbudak olehnya. Engkau telah menemukan jalan ke dalam dirimu sendiri, dan dari sanalah ruhmu mulai terangkat. Maka jika hari ini semua pintu tertutup, ketuklah pintu yang paling tinggi, langit. Dan ketuklah dengan kunci yang paling murni, sholawat. Sebab selama langit masih terbuka, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Bab 8. Ruh yang bersinar dan wajah yang tenang. Pernahkah engkau melihat seseorang yang wajahnya teduh meski hidupnya penuh cobaan, seolah setiap langkahnya ringan, setiap katanya menyejukkan, dan setiap kehadirannya seperti membawa damai yang sulit dijelaskan? Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena ruh mereka telah bersinar. Dan di balik sinar itu, seringkali tersembunyi jikir-jikir panjang di malam hari, termasuk sholawat yang tak henti-henti mereka lafazkan dalam diam. Ruh yang terbiasa memanggil nama Rasulullah adalah ruh yang telah ditempa oleh cinta dan kesabaran. Ia bukan ruh yang keras, tapi ruh yang lembut dan kuat sekaligus. Sholawat Jibril yang dibaca 1000 kali setiap hari bukan hanya menenangkan hati, tapi menyucikan lapisan-lapisan kegelapan yang tak terlihat oleh mata. Sebab dalam diri manusia ada ruang-ruang batin yang hanya bisa dibersihkan oleh cahaya. Dan sholawat adalah cahaya yang datang dari langit, menyusup melalui lafaz, menembus dada, lalu menyelimuti seluruh jiwa. Ruh yang sudah lama tertutup oleh amarah, kesedihan, dan ambisi dunia, perlahan-lahan dibuka kembali oleh sholawat. Dan ketika itu terjadi, wajah menjadi lebih tenang, pandangan menjadi lebih jernih, dan hidup terasa tidak lagi sesempit dulu. Ketenangan tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari lapangnya ruh. Dan ruh tidak akan lapang jika tidak disirami dengan zikir yang tulus. Banyak orang terlihat kuat, tapi rapuh di dalam. Banyak pula yang diam, tapi kokoh secara ruhani. Perbedaan itu terletak pada seberapa sering seseorang membersihkan dirinya dari dalam. Sholawat Jibril adalah pembersih yang lembut namun dalam. Ia tidak membakar, tidak menyakiti, tapi melembutkan dan menyinari. Maka mereka yang istiqomah bersolawat akan memancarkan aura yang berbeda. Bukan aura yang dibuat-buat, melainkan hasil dari ruh yang terangkat oleh cinta dan zikir. Di balik wajah yang tenang, seringkali ada malam-malam panjang yang diisi dengan tangis lirih dan solawat yang dilantunkan sepenuh jiwa. Dunia mungkin tidak pernah tahu seberapa keras perjuangan seseorang menjaga hatinya tetap lembut, tapi langit mencatat setiap lafaz, setiap hembusan nafas yang membawa nama Rasul. Dan dari situlah ruh mulai berubah, dari rapuh menjadi kuat, dari gelisah menjadi damai. Ruh yang bersinar tidak perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia cukup duduk dalam diam dan orang-orang yang tulus akan merasakannya. Karena ruh yang damai memancarkan kedamaian ke sekelilingnya. Maka jika engkau ingin wajahmu menjadi jernih, hatimu menjadi ringan, dan langkahmu menjadi mantap, basuhlah ruhmu dengan solawat. Bukan sekali dua kali, tapi hingga ia menjadi denyut nadi. Hingga solawat tidak lagi terasa seperti kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Bacalah solawat Jibril 1000 kali, dan biarkan ia membentukmu perlahan. Sebab mereka yang memuliakan Rasul di lisannya, akan dimuliakan Allah dalam hidupnya. Dan mereka yang menyebut namanya dalam keheningan, akan diberi ketenangan yang tidak bisa dibeli di dunia manapun. Ruh yang bersinar, wajah yang tenang, itulah buah dari solawat yang tulus dan konsisten.
Bab 9. Jalan pulang yang tak pernah tertutup. Setiap insan pada akhirnya akan mencari jalan pulang. Bukan hanya pulang ke rumah tapi pulang ke dalam dirinya sendiri, pulang ke ketenangan yang sejati. Dalam perjalanan hidup yang penuh tikungan tajam, kesalahan, kehilangan arah, dan luka batin, manusia seringkali merasa jauh dari Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak pernah ada jalan yang benar-benar tertutup. Allah tidak pernah memalingkan wajahnya, hanya kita yang sering memalingkan wajah darinya. Dan sholawat, khususnya sholawat Jibril yang dilantunkan ribuan kali dalam kesungguhan, adalah cahaya penunjuk arah yang mengantarkan ruh kembali kepada sang sumber cahaya. Banyak yang mengira bahwa untuk kembali kepada Tuhan, kita harus suci terlebih dahulu. Padahal justru dengan membawa luka, dosa, dan kehancuran itulah kita datang. Sholawat tidak pernah menolak siapapun. Ia adalah jalur cinta yang terbuka bagi siapa saja, baik yang saleh maupun yang sedang belajar memperbaiki dirinya. Dalam setiap lafaz Shallallahu ala Muhammad, ada kehangatan yang memeluk jiwa yang dingin karena kesepian dan penyesalan. Bagi hati yang bingung mencari arah, sholawat menjadi kompas. Dan bagi ruh yang kehilangan rumah, sholawat menjadi tempat kembali. Sholawat Jibril bukan hanya tentang memuliakan Rasulullah, tapi tentang memperbaiki hubungan antara diri dengan Allah. Ketika lidah terus menyebut nama Nabi, hati perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Ketika hati lembut, maka pintu tobat terbuka lebar. Dan ketika tobat dilakukan dengan cinta, bukan karena rasa takut semata, maka perubahan yang terjadi menjadi lebih dalam dan bertahan lama. Sholawat menyatukan cinta dan pengakuan. Ia menghapus dosa bukan dengan kekerasan, tapi dengan pelukan. Pelukan dari langit kepada hambanya yang kembali membawa hati yang remuk, tapi masih ingin dicintai. Dalam kesendirian, sholawat menjadi teman. Dalam kejatuhan, ia menjadi pengangkat. Dan dalam perjalanan pulang yang panjang dan penuh debu, sholawat menjadi air yang membersihkan. Tidak perlu menjadi sempurna untuk membaca sholawat. Cukup menjadi jujur bahwa kita sedang mencari jalan pulang, dan bahwa kita lelah berpura-pura kuat tanpa Allah. 1000 kali sholawat bukan angka untuk dipamerkan, melainkan wujud dari ketulusan yang mengendap dalam dada. Dalam proses itu kita tidak hanya menyebut nama Nabi, tapi juga sedang menjemput diri kita yang pernah tersesat. Dan akhirnya kita sadar, jalan pulang itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kabut dunia, oleh kebisingan nafsu, oleh ketergesaan hidup. Tapi ketika sholawat mulai mengalir dalam lisan dan hati, kabut itu perlahan tersingkap. Kita mulai melihat cahaya kecil di ujung jalan, lalu berjalan pelan menuju ke sana. Ruh yang telah kembali kepada zikir adalah ruh yang telah menemukan kembali arah. Maka jika engkau merasa jauh, jika hatimu terasa mati, jangan tunggu semuanya sempurna. Cukup duduk diam, tarik nafas panjang dan mulai ucapkan, Shallallahu ala Muhammad. Ucapkan terus hingga engkau tahu bahwa pintu itu, pintu pulang, ternyata selama ini tidak pernah tertutup. Bab 10. Ketika ruh terangkat, dunia tak lagi menakutkan. Ada satu momen dalam kehidupan spiritual seseorang ketika ia tak lagi melihat dunia dengan mata ketakutan. Ujian masih datang, luka masih terasa, tapi hati tak lagi gemetar menghadapinya. Itu bukan karena dunia berubah, melainkan karena ruhnya telah terangkat. Ruh yang terangkat bukan berarti ruh yang meninggalkan dunia, tetapi ruh yang melampaui keterikatan pada dunia. Ia tetap makan, bekerja, tertawa, dan menangis seperti manusia lain. Tapi di dalam dadanya ada cahaya yang tidak semua orang miliki. Dan salah satu jalan menuju keadaan itu adalah sholawat, amalan yang terlihat sederhana, namun mampu mengubah pondasi jiwa. Sholawat Jibril, dengan bentuknya yang pendek namun penuh cahaya, ibarat jembatan halus yang menghubungkan hati yang lelah kepada samudera kasih Tuhan. Ketika ia dibaca 1000 kali dengan ketekunan dan cinta, maka bukan hanya lidah yang bergerak, tapi juga ruh yang bangkit. Ruh yang terangkat bukanlah ruh yang sombong, melainkan yang merunduk. Ia menjadi lebih pemaaf, lebih pengertian, lebih tenang, sebab hatinya telah disiram berkali-kali dengan getaran cinta Rasulullah. Dan cinta yang demikian lembut tidak bisa disimpan hanya untuk diri sendiri. Ia akan tumpah dalam kata-kata,
dalam sikap, dan dalam cara memaknai hidup. Mereka yang telah mencapai makam ini tidak merasa istimewa, justru merasa semakin kecil. Semakin banyak mereka bersolawat, semakin mereka sadar betapa bergantungnya mereka pada rahmat Allah. 1000 kali sehari tidak lagi terasa berat, karena ia telah menjadi bagian dari napas. Setiap masalah besar tampak kecil, karena ruhnya telah mengenal yang maha besar. Setiap kegelisahan lekas reda, karena ruhnya tahu tempat bersandar yang tidak pernah roboh. Dan dari kedalaman itulah muncul satu anugerah yang paling dicari manusia sepanjang zaman. Ketenangan hakiki yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ketika ruh telah terangkat, seseorang tak lagi sibuk mengejar validasi. Ia tidak perlu pengakuan dari dunia, karena ia telah dikenali oleh langit. Dan bukankah itu yang lebih utama? Menjadi pribadi yang dilihat oleh Allah dan dicintai oleh Rasul-Nya. Sholawat Jibril bukan hanya membawa kita kepada kenangan cinta langit, tapi menjadikan kita bagian dari rantai cinta itu. Kita menjadi penyambung dari bumi ke langit, dari diri yang resah kepada ruh yang tenang. Dan dalam ketenangan itu, hidup menjadi ringan, bahkan dalam kepedihan. Karena ruh yang terangkat tidak lagi berjalan sendiri. Ia dituntun oleh cahaya yang terus hidup dalam setiap lafaz sholawat. Maka jika selama ini engkau merasa hidup terlalu berat, mungkin karena ruhmu belum diangkat. Dan jika engkau bertanya bagaimana caranya, kembalilah kepada zikir, kembalilah kepada cinta, kembalilah kepada sholawat. Bacalah sholawat Jibril dengan hati yang lelah, namun jujur. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menunggu keadaan tenang. Justru dalam kekacauan itulah, lafaz-lafaz ini akan bekerja seperti air yang menenangkan api. Dan ketika engkau istiqamah, hari demi hari, engkau akan merasakan satu titik perubahan. Ketika ruhmu mulai naik perlahan, dan dunia tak lagi terasa menakutkan. Dan kini, setelah 1000 lafaz sholawat mengalir dari lisanmu, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena duniamu langsung berubah, tapi karena dirimu yang mulai berubah. Ruhmu lebih ringan, hatimu lebih lapang, dan langkahmu terasa lebih kuat. Ketahuilah, ujian boleh datang, silih berganti, tapi ruh yang terangkat tak pernah benar-benar jatuh. Sebab ia sudah mengenal tempat bersandar, zikir, sholawat, dan cinta kepada Rasulullah. Jangan berhenti di sini. Jadikan ini sebagai awal. Bawa sholawat dalam napasmu, dalam harimu, dalam resahmu. Dan jika suatu saat nanti hidup kembali mengguncangmu, ingatlah, ada satu zikir yang mampu menenangkan segalanya. Shallallahu ala Muhammad. Tak perlu suara lantang, cukup dengan hati yang rindu. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar, "Aku ingin ruhku terangkat," dan bagikan kepada saudaramu yang sedang mencari cahaya di tengah ujian hidup. Sampai bertemu di video selanjutnya, dalam zikir yang lain, dalam cinta yang terus mengalir, menuju cahaya yang tak pernah padam.